Karena curhat itu melegakan. Hanya di podcast Curhat barengan sama Devi dan Retno. Podcast Curhat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Iya. Karena ini kita udah curhat kapan hari. Iya, kapan hari udah ada curhat. Balik lagi, saya Devi. Saya Retno. Sekarang kita udah punya bahan. Karena sudah ada yang curhat juga ya. Sudah ada yang curhat. Karena kalau sebelumnya kan kita udah sepakat kalau misalkan kita mau curhat harus pas medianya. Ya, harus pas Dapat medianya. referensinya juga harus Betul. pas. Kalau misalkan enggak malah jadi masalah baru. Masalah baru, Iya. masalah yang lama nggak selesai. Timbul lagi masalah baru, tapi mudah-mudahan dengan curhat di sini, ini nanti ke depan malah bakal berisolusi. Pengennya sih kayak gitu. Iya. Jadi kali ini karena udah ada yang curhat, sudah ada yang mau cerita, Oke. kita nggak sebutin nama tapi kita bacain. Dari yang kita pilih ini kayaknya relate. Boleh cerita? Boleh cerita tentang cara berpakaian. Cara berpakaian. Aduh. Ada yang salahkah dengan cara berpakaian? Aja tadi udah dikomentarin gitu. Gimana? Kenapa pakai baju garis-garis gitu kan. Kenapa Tapi pakai ini baju untuk kotak-kotak kepentingan gitu. ini untuk kepentingan video. Tapi beda lagi kalau misalkan pas kita jalan nih misalkan. Oke. Berangkat kantor atau lagi jalan-jalan. Kamu bajunya kok gitu-gitu aja sih? Emang nggak tahu tren fashion yang sekarang? Tapi sebenarnya itu bukan hanya bukan hanya masalah satu atau dua orang, kan banyak juga yang kayak banyak gitu. juga gitu. Buktinya ada yang curhat. Jadi sekarang aku mau bacain dulu curhatan dari salah satu teman kita. Nanti kita coba kasih referensi lain. Oke. Jadi referensi pandangan karena kita juga sama-sama orang yang mungkin masalahnya sama juga. Kadang-kadang dijustifikasi, kadang-kadang dinilai. Jadi memang masalah yang disampaikan itu kayaknya banyak juga dialami oleh orang banyak. Oke. Gimana tuh? Tak bacakan ya. Oke. Nggak ada backsoundnya. Jeng. Oke. Nih curhatan seseorang. Tim produksi? Tahu coy ya. Iya. Setiap mau milih. Piye. Butuh pantun. Bukan pantun. Setiap mau pilih baju yang dipakai kadang suka overthinking. Lapo? Kebayang penilaian orang lain ya. Oke. Kuno lah, nggak pas lah. Kok nggak fashionable sih? Kok nggak ngikutin tren sih? Agak capek dengan standar kecantikan yang seperti itu. Oke. Mungkin sempit dan kaku karena kenapa aku harus selalu merasa bersalah dengan pilihan pakaianku? Tapi sebenarnya aku cuma ingin merasa nyaman, percaya diri dengan apa yang aku pakai. Oke. Tapi lingkungan sekitar sering membuat aku ngerasa kayak jadi alien gitu yang seharusnya nggak ada. Kadang-kadang dipandang sinis. Terus ada komentar-komentar yang pedes. Negatif gitu ya komentarnya. Menjustifikasi, membuat aku tuh bertanya-tanya. Emang salah ya kalau misalkan kita pengen tampil nggak sama kayak orang lain? Pengen tampil tapi Nggak sama kayak dia mungkin maksudnya gitu ya. Yang menjustifikasi. Masih ada nih. Oke. Tapi lingkungan sekitar seringkali membuatku merasa seperti seorang alien. Oh mari. Bukankah setiap individu berhak untuk memiliki gaya pribadi? Oke. Aku sadar nih penampilan memang penting. Namun pentingnya penampilan seharusnya tidak membatasi kebebasan untuk berekspresi. Aku ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kecantikan itu bukan hanya tentang ngikutin tren atau standar yang berlaku, tapi juga tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri. Oke. Ini masuk sih sebenarnya. Sebut saja Mbak. Sebut Bunga. saja siapa? Bunga Mama. Korban ini. Korban kekerasan. Bunga. Bukan, ini nggak ada hubungannya dengan korban kekerasan. Lebih Tapi ke dia kekerasan verbal kayaknya. kekerasan verbal. Iya. Dan ini pengaruhnya ke mental juga ya sepertinya ya. Apa yang Coba disampaikan itu. Relate Menurutmu kan? gimana? Relate. Ya. Ada kan sekitar kita yang juga kayak gitu ya. Kadang lingkungan terkecil. Orang terdekat kita. Jadi curhat. Pengalaman ya Bu ya? Kayaknya sih ya. Berarti intinya masalah Mbak Bunga ini hampir dipunyai juga oleh banyak orang. Dan tentang penampilan. Oke, kita nih punya standar. Sekarang misalkan tren mode fashionnya lagi ya yang seperti kita lihat sekarang mungkin Korean itu ya. Oke, terus
cara pakai, ini kita kan generasi apa? Milenial nggak sih kita? Kita milenial. Ada milenial. Sebelum milenial apa? Milenial. Oke, kalau milenial mungkin ya kerudungannya kayak aku gini masih oke. Terus kalau yang Gen Z ini kayak ada di depan ini udah bermacam-macam gitu. Mohon maaf saya nggak kerudungan. Bukan, ya Anda kalau mau kerudungan nggak apa-apa. Yang kerudungan maksudnya. Contohnya kayak gitu. Nah, kadang memang suka digituin. Kok kamu nggak ngikutin tren sih? Tapi sebenarnya apakah setiap generasi itu punya tren sendiri? Ya kan? Ya, emang. Tiap generasi punya tren sendiri. Terus ada juga yang kita masuk generasi milenial tuh pengen tampil seperti Gen Z kan juga banyak. Boleh, nggak apa-apa. Cuman masuk nggak ya? Ya itu. Bolehnya sih nggak ada yang larang. Cuman nggak semua orang itu punya kepedean gitu ya. Lebih ke yang menilai itu nggak semua orang punya sudut pandang yang luas ya nggak sih? Nggak punya. Intinya gini. Aku biasanya kayak gini, pakai baju senyamannya aku, iya, aku. Walaupun itu mungkin udah nggak musim, itu udah aku pakai berkali-kali. Tapi kalau aku nyaman, aku pasti pakai lagi. Lagian hemat. Nah itu pertimbangan pribadi. Hemat kalau misalkan dikit-dikit tren, bayangin lemari kita udah pasti nggak cukup. Sampah. Sampah fashion ini tentunya. Aku nggak sampai ke sana Bu. Oh gimana tuh? Rumah kecil lemarinya itu aja. Bayangin kalau misalkan kita setiap bulan beli, itu udah ini yang mau baju-baju yang lain mau dibuang nih juga. Sayang. Masih nyaman dipakai. Nggak dibuang tuh. Penuh banget yang namanya lemari. Rumah kita juga segitu-gitu aja gitu. Jadi lebih ke ya udah yang ada aku pakai, tapi begitu keluar itu emang banyak penilaian. Itu kemana-mana gitu. Emang kalian ini pendapatanmu berapa sih kok? Bajunya nggak ganti-ganti. Iya, sampai ke situ-situ. Itu ya. Padahal mampu loh saya gitu. Agak sakit hati kan. Mampu saya cuman nggak mau gitu. Mungkin ini yang dirasakan Mbak Bunga. Iya betul sekali. Tapi sebenarnya kita itu kalau misalnya ada satu peribahasa nih Dev, ada satu peribahasa itu yang mungkin ini peribahasa Jawa bisa kita angkat coba di sini. Ajining rogo iku saka busono. Jadi kalau menurutku sih memang pakai baju yang pas, yang pantas itu juga sebenarnya bisa jadi membuat kita jadi bervalue lebih ya. Mungkin bisa dibilang begitu juga. Nyaman sih itu kriteria pertama nyaman. Tapi kalau misalnya nyaman itu gombrot-gombrot, nah apa itu gombrot-gombrot itu mungkin kebesaran yang sangat, terus nggak rapi. Nah itu mungkin juga bisa jadi satu hal yang akhirnya mungkin jadi bahan perbincangan juga. Berarti gimana dong caranya biar ini kan keluh kesah dari orang yang Bunga apa ya pengen tampil sesuai dengan senyaman dia dan sesuai tipe dia. Iya, tiap orang kan punya justifikasi gitu. Kalau menurutmu gimana? Kalau menurutku sih pede aja juga ya. Pede aja sih. At the end kita juga yang beli iya, kita beli barang-barang kita sendiri juga. Kenapa harus bingung mikirin omongan orang juga? Tapi itu poin penting juga. Tapi yang jelas paling enggak sebelum kita pakai baju kan kita juga harus perhatikan kira-kira baju itu pas nggak kita pakai. Nah mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga ya. Pas nggak nih? Kalau aku pribadi gimana? Aku melihat pilihan fashion orang itu bebas. Cuman sebagai masyarakat ketimuran kita tuh nggak bisa sebebas-bebas banget. Artinya gini, kalau misalkan kamu muslim memang akan lebih aman kalau kita bergaya busana sesuai dengan aturan. Kalau misalkan nggak mau dijustifikasi yang aneh-aneh, misalkan dia sekalian mungkin orang-orang yang nggak terbatas aturan-aturan tertentu, ya monggo. Kita sebagai yang lihat nggak boleh menjustifikasi terlalu jauh. Ya udah itu pilihan mereka. Tapi norma itu tetap memang penting sih. Tetap. Jadi kalau norma nggak diikuti kan juga chaos kan. Karena aturan itu kan ada buat
untuk buat menata. Berarti intinya memang norma itu tetap jadi panduan ya. Kita berbusana, kita berbicara, kita menyampaikan pendapat, atau ya dalam kehidupan sehari-hari memang norma itu adalah aturan yang nggak tertulis, dan kayaknya juga paling nggak juga jadi ya panduan kita lah untuk berbusana selain nyaman, tapi masih mentaati norma. Itu. Ini centang-centing aja. Kalau misalnya centang-centing dari Mbak Bunga, enggak, iya kayaknya nggak tahu ya, bunga yang lain, bunga bang. Oke. Urusan sama kredit itu ya. Tapi ya itu tadi memang Mbak Retno, dari yang sudah kita bahas, berarti ketika kita ngerasa nggak nyaman nih, dijustifikasi sama orang, at least apa yang bisa kita lakukan? Satu kan cuek tadi. Cuek. Karena salah satu cara supaya kita itu sehat mental kita, ya masa bodoh aja dulu gitu. Asalkan kita mungkin sudah mentaati aturan ya, termasuk sesuai sama normanya, sesuai acaranya, dengan konteksnya, betul. Gitu kan. Di acara apa nggak pantas juga kalau misalnya kita di satu acara formal kita pakai bikini gitu kan, nggak mungkin ya. Kalau misalnya kita ke pantai mau pakai bikini sih oke, terserah dia. Dengar ya Will, dengar Will. Ya. Tapi kalau kondangan jangan pakai bikini. Iya, di pantai pun Anda nggak boleh pakai bikini. Nah, jangan bahaya. Pakai koteka aja. Tata pakai apa biasanya, Tata? Jadi itulah kalau menurut kita ya Dev ya, sejauh kita masih sesuai dengan norma, terus nggak menyalahi aturan. Misalnya kita mau datang ke kondangan, ke upacara peringatan ini apa 17 Agustus. Apa sih? masih baru kemarin kan. Itu paling nggak kan kita juga disesuaikan. harus disesuaikan senyaman kita, seenak kita, tapi paling nggak masih sesuai lah sama acaranya gitu. Tapi aku punya pesan untuk orang-orang yang mungkin dari sudut pandang orang-orang yang ngasih penilaian ke Mbak Bunga tadi. Ini kan kesempatan kita juga ngasih pesan. Jadi kadang kita memang harus menahan opini kita untuk diri kita sendiri. Oke. Kadang kalau misalkan dikeluarin cuma buat nyakitin orang, terutama cara berpakaian orang, mending ditahan deh. Ngomong sama diri sendiri gitu. Tapi kalau misalkan masukannya positif, disampaikan dengan cara yang baik, disampaikan itu akan jadi disampaikan kan? Secara pribadi mungkin lebih baik ya. Betul, daripada tidak untuk mempermalukan. Nah, tujuannya harus jelas dulu. Dibandingkan kalau misalnya kita udah tahu nih ada yang pengen kita sampaikan, terus opini kita sebar sama yang lain dulu. Nah, itu mungkin lebih menyakitkan ya. Iya, dia kan kayak ngajak orang buat ngomongin. Iya, menggiring opini orang lain untuk menilai. Gibah jadinya. Jadinya gibah. Beda ya, kalau misalkan pengen ngasih masukan, caranya bener, niatnya bagus, tujuannya jelas. Oke. Baru deh ada masukan positif atau terutama untuk cara berpakaian. Tapi kalau misalkan tujuannya cuma ngomongin, ya mohon maaf, itu kan berarti yang salah juga yang menjustifikasi juga kan. Jadi intinya sejauh kita masih memenuhi norma, mentaati norma sesuai dengan acara, pede aja juga. Pilihan baju kita memang menentukan orang lain menilai kita. Memang kayak begitu. Tapi kita juga harus memperhatikan juga, Dev. Pilihan baju yang kita pilih itu kadang menentukan value dari kita. Oke, bisa jadi pertimbangan. Oke, jadi kalau misalkan kita pengen dikenal sebagai orang yang berwibawa, maka pakailah baju yang sekiranya menunjukkan aura tersebut. Kalau misalkan pengen berwibawa, Anda pakai wig warna-warni, pakai baju gonjreng-gonjreng gak nyambung, itu kadang-kadang juga kesannya lain lagi. Jadi ajine ngrogo saka busana. Yes. Betul. Kalau misalkan penilaian orang terlalu kesana dan kesini, mendingan gak usah didengerin. Betul. Begitu ya Mbak Bunga ya. Mbak Bunga dan juga teman-teman bunga-bunga desa yang lain yang ada di ruangan ini. Thank you. Kalau misalkan relate, semoga bisa jadi sudut pandang bahwa ya udahlah, dinilai orang kita hidup, kita nggak bisa nggak bisa nyuruh orang buat menyamakan persepsi dengan kita. Nggak bisa ngatur orang. Nggak bisa ngatur orang lain persepsinya seperti apa, kita nggak bisa ngatur ya Dev ya. Jadi kalau misalnya orang mau berpikiran apa boleh, tapi sejauh kita sudah mentaati norma-norma sesuai. Tapi lama-lama kita ngadep ke sana, kita ngadep ke sini sebenarnya. Sesuai dengan sana ya kameraku ya.
sesuai dengan norma yang ada, sesuai dengan acara yang akan kita datangi. Kita mau berekspresi sebebas mungkin, nggak masalah sih. Next curhat, silahkan boleh curhat kami. Dan kali ini saya Devi, saya Retno. Sampai jumpa, dadah. Karena curhat itu melegakan. Hanya di podcast Curhat barengan sama Devi dan Retno. Podcast Curhat.